Halo teman-teman mahasiswa UT, setelah teman-teman mengerti dan memahami terkait dengan pelaksanaan ujian online, mata kuliah, ujian online TAP, dan ujian tatap muka atau UTM, maka teman-teman juga harus mengetahui bagaimana pelaksanaan UAS THE Take Home Exam. Nah, mari kita ikuti video saya ini sampai selesai. Nah, teman-teman kalian yang mungkin belum subscribe channel YouTube saya, silahkan segera subscribe ya agar kalian tidak ketinggalan setiap saya mengupload video-video terbaru terkait dunia pendidikan, khususnya juga terkait dengan UT. Nah, teman-teman silahkan ikuti video ini sampai selesai. Halo teman-teman mahasiswa UT, berkaitan dengan pelaksanaan UAS THE, teman-teman silakan lihat pada layar perangkat kalian. Nah, di sini saya mengambil penjelasan yang telah diumumkan oleh pihak UT itu sendiri di laman www.ut.ac.id. Nah, mari kita pahami penjelasan terkait dengan pelaksanaan UAS THE berikut ini. Nah, untuk pelaksanaan UAS THE, bentuk pelaksanaan ujiannya adalah sebagai berikut. Soal ujian bukan tes objektif. Jadi bukan pilihan ganda, bukan tes objektif, melainkan berupa tes uraian, tugas, proyek, atau bentuk lain yang mengukur kemampuan mahasiswa untuk dapat menerapkan konsep atau kompetensi esensial suatu mata kuliah dalam sebuah konteks. Jelas, ujian THE Take Home Exam atau ujian di rumah atau dimanapun kalian berada sepanjang ada koneksi internet, maka soal ujiannya bukan tes objektif atau bukan pilihan ganda. Yang kedua, pelaksanaan ujian dilakukan melalui skema THE, di mana jawaban ujian dikerjakan mahasiswa di tempat domisili dan boleh buka buku, open book, ini jelas ya, atau di mana saja lah sepanjang teman-teman itu ada akses internet, dengan tetap menaati dan menjunjung tinggi integritas akademik yang berlaku. Kemudian yang ketiga, naskah soal dan buku jawaban ujian atau BJU UAS THE mata kuliah diunduh, download, dan diunggah upload secara online pada laman the.ut.ac.id. Jadi teman-teman, untuk UAS THE ini teman-teman itu nanti mengaksesnya itu melalui laman the.ut.ac.id. Kemudian di sana nanti akan ada link untuk download atau unduh soal dan unggah atau upload BJU. Nah, saya ingatkan bahwa teman-teman jangan sekali-kali menganggap bahwa antar sesama teman mahasiswa, walaupun mata kuliahnya sama, walaupun program studinya sama, kalian jangan sampai menganggap bahwa soalnya juga sama. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, teman-teman harus tetap mengakses laman THE kalian sendiri-sendiri. Ya, laman THE kalian sendiri-sendiri. Jadi soal yang kalian kerjakan adalah soal hasil download atau unduh dari laman THE kalian sendiri. Nah teman-teman, perlu teman-teman ketahui juga dan saya ingatkan bahwa untuk dapat mengunggah atau mengupload BJU, teman-teman harus melakukan klik atau mengunduh atau download soal. Jadi kalau teman-teman itu belum mengklik unduh atau download soal, maka untuk tempat atau link unggah atau upload BJU itu tidak akan terbuka. Makanya teman-teman harus perhatikan dengan baik, jangan sekali-kali teman-teman menganggap soal sama walaupun mata kuliahnya sama. Jadi teman-teman pastikan klik unduh soal sehingga nantinya untuk tempat atau link unggah BJU itu akan terbuka. Yaitu jangan sampai kalian sepelekan. Nah teman-teman, untuk daftar mata kuliah dan jangka waktu pengerjaan soal UAS THE itu sebagai berikut.
Setiap mata kuliah diujikan dalam jangka waktu 24 jam. Dalam jangka waktu 24 jam ini adalah artinya memang untuk satu mata kuliah itu diujikan dalam jangka waktu 24 jam. Ya, 24 jam. Tetapi untuk jangka waktu pengerjaan dan unggah BJU itu bukan 24 jam. Ini yang seringkali ada beberapa mahasiswa yang lalai atau tidak paham sehingga terlewat ketika teman-teman akan mengunggah BJU atau jawaban ujian tersebut. Nah teman-teman, untuk waktunya itu dihitung setelah kalian klik unduh soal selama 6 jam. Jadi teman-teman ikuti sesuai dengan aturan yang terbaru. Khusus bagi mahasiswa yang memiliki mata kuliah jam ujian bentrok dengan mata kuliah lain yang bersangkutan harus mengunduh dan mengerjakan soal UAS THE serta mengunggah BJU UAS THE pada satu hari yang sama. Jadi kalau teman-teman kebetulan ada 2 mata kuliah atau 3 mata kuliah yang jam ujiannya sama, itu tentu yang satu itu diujikan melalui ujian tatap muka atau UTM, maka yang lain yang bentrok tersebut itu pasti tidak akan di ujian UTM, tetapi akan otomatis masuk ke ujian THE atau take home exam. Daftar mata kuliah, daftar dan jadwal mata kuliah melalui skema layanan UAS THE tercantum pada kartu tanda peserta ujian atau KTPU UAS THE. Jadi teman-teman, mata kuliah mana saja yang harus teman-teman tempuh dengan skema atau layanan THE, ujian THE itu sebetulnya teman-teman tidak usah bingung. Teman-teman lihat saja di KTPU, kartu tanda peserta ujian. Di KTPU nanti teman-teman dapat melihat mana yang UTM, mana yang ujian online, mana yang THE. Atau mungkin teman-teman hanya UTM dan THE saja, atau UTM dan UO saja, atau apapun itu semuanya ada di dalam KTP. Nah kemudian teman-teman login THE di laman the.ut.ac.id menggunakan password yang terdapat pada KTPU UAS THE. Jadi untuk login ke THE nanti itu menggunakan password yang ada di dalam KTPU. Nah kemudian teman-teman, untuk mahasiswa program diploma dan sarjana ini ada ketentuan yang harus teman-teman perhatikan, karena ini beberapa mahasiswa mengalami kesalahan sehingga tidak sempat unggah BJU atau jawaban, tetapi melewatkan waktu. Dan ini harus teman-teman perhatikan bahwa jangka waktu pelaksanaan UAS THE setiap mata kuliah mulai dari mengunduh soal hingga mengunggah BJU UAS THE maksimum 6 jam. Ya teman-teman, saya ingatkan lagi, ujian THE per mata kuliah itu memang waktunya 24 jam. Tetapi waktu untuk mengerjakan dan unggah BJU atau jawaban itu hanya maksimum 6 jam sejak unduh soal, sejak klik unduh soal. Ya, itu harus teman-teman perhatikan, jangan sampai salah. Dan mana waktu yang tepat? Teman-teman, waktu yang tepat yang harus teman-teman perhatikan itu adalah waktu yang ada di dalam laman THE tersebut. Jadi ketika teman-teman itu membuka laman THE, kemudian teman-teman itu sudah mulai klik unduh soal, maka pada mata kuliah tersebut akan ada waktu yang berjalan. Nah, waktu yang berjalan tersebut itu yang jadi patokan ya. Jadi jangan waktu jam tangan Anda, HP Anda atau jam dinding Anda, tetapi waktu yang berjalan di laman THE. Itu yang terpenting. Apalagi di Indonesia ini kan ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur, jadi berbeda. Sebaiknya lihat waktu yang ada di laman THE.
Kemudian waktu maksimum 6 jam dihitung dari catatan waktu file soal diunduh pertama kali pada server THE. Jadi ketika teman-teman itu misalnya ada mata kuliah bahasa Indonesia, kalian mengklik unduh soal, mulai dari klik itu sudah terhitung waktu berjalan 6 jam, maksimum 6 jam. Nah, dari sini teman-teman itu harus membagi waktu dengan baik terkait dengan waktu 6 jam ini. Kemudian mahasiswa dapat mengunggah BCU UAS-THE yang telah selesai dikerjakan. Mahasiswa memastikan bahwa BCU yang sudah diunggah dapat terbaca dengan jelas dan sesuai dengan mata kuliah yang diikuti. Nah, kecuali itu teman-teman, data-data yang diperlukan itu teman-teman pastikan dengan baik ya, seperti data nama, kemudian kode dan nama mata kuliah, tanggal dan sebagainya harus pastikan dengan baik, dan juga jangan lupa tanda tangan. Nah, ini ada ketentuan untuk mahasiswa program S3. Jangka waktu pelaksanaan UAS setiap mata kuliah mulai dari mengunduh soal hingga mengunggah BCU UAS-THE maksimal 7 hari. Nah, ini silakan bagi mahasiswa untuk S3 silakan diperhatikan. Kemudian pengaturan jadwal dan jangka waktu pelaksanaan UAS-THE setiap mata kuliah termasuk mengunduh soal dan mengunggah BCU UAS-THE dikendalikan secara otomatis oleh sistem. Jadi teman-teman, pakai waktu yang berjalan di laman THE sebagai patokan atau rujukan, bukan jam tangan atau jam HP atau jam dinding. Ya, jadi kalau sudah terlewat dari waktu yang ada, ya jangan salahkan sistem yang berjalan, sepanjang sistem itu normal ya tentunya. Tetapi teman-teman pastikanlah dengan baik, jangan sampai melewatkan itu. Apabila mahasiswa tidak mengunggah buku jawaban ujian atau BCU dalam jadwal dan jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dijelaskan pada huruf B5C dan B5D, maka yang bersangkutan dianggap tidak mengikuti UAS-THE. Kalau teman-teman tidak mengunggah BCU dan BCU itu benar, ya sama saja dengan kalian tidak mengikuti ujian atau UAS-THE tersebut. Kemudian ketentuan mengerjakan soal UAS-THE, mahasiswa harus mengunduh sendiri secara langsung naskah soal dari aplikasi THE. Jadi kalian harus klik unduh soal supaya nanti link untuk unggah BCU atau jawaban terbuka sesuai dengan mata kuliah dan jadwal yang tertera pada KTPU UAS-THE. Nah, mahasiswa dapat mengunduh soal beberapa kali dengan catatan waktu counter akan dihitung pada saat pertama kali file diunduh pada sistem. Mahasiswa tidak dapat mengunggah BCU UAS-THE tanpa mengunduh terlebih dahulu naskah soal UAS-THE. Ini jelas ya, sudah saya katakan berkali-kali. Harus unduh soal dulu. Kemudian mahasiswa menulis atau mengerjakan jawaban dalam BCU UAS-THE. BCU yang diunggah harus sama kode mata kuliah dan nama mata kuliahnya dengan soal yang diunduh dari the.ut.ac.id. Jadi kalian mengunggah, misalnya kok mengunduh soal bahasa Indonesia, yang kalian unggah juga harus jawaban atau BCU bahasa Indonesia, jangan yang lain. Kalau yang lain ya sama saja, tidak akan dinilai, tidak akan ada nilai yang muncul nanti, sama saja dengan tidak mengikuti ujian. Kemudian khusus untuk mahasiswa aktif lewat masa studi ALMS akan diberikan ujian akhir semester melalui skema THE. Nah, ini ada ketentuan khusus yang baru ya. Untuk mahasiswa aktif lewat masa studi ALMS akan diberikan ujian akhir semester melalui skema THE. Kemudian yang terakhir ini ada pengumuman nilai akhir mata kuliah. Pengumuman nilai akhir mata kuliah untuk program diploma, sarjana, magister, dan dokter tanggal 14 Agustus 2024. Jadi demikian teman-teman terkait dengan sistem pelaksanaan UAS-THE Take Home Exam atau ujian di rumah atau ujian di mana saja sepanjang teman-teman itu ada koneksi internet. Yang perlu saya tekankan sekali lagi adalah teman-teman harus klik unduh soal pada laman THE kalian sendiri supaya nanti link untuk unggah BCU atau jawaban itu terbuka. Yang kedua, jangan pernah kalian menganggap sama soalnya
meskipun mata kuliahnya sama atau program studinya sama. Kemudian teman-teman, kalian harus ingat bahwa jangka waktu pengerjaan dan upload jawaban atau BJU UAS THE itu adalah maksimum 6 jam sejak klik unduh soal pertama kali. Nah, dengan demikian teman-teman, ketika teman-teman itu meskipun pengerjaan ujiannya itu di rumah, ya di mana saja, teman-teman ketika berbarengan mempunyai kegiatan pada hari yang sama, bekerja dan sebagainya, teman-teman harus memastikan dengan baik ya. Misalnya gini, teman-teman itu mempunyai pekerjaan mulai jam 7 sampai jam 12 siang misalnya. Berarti jangan pernah teman-teman itu mengklik unduh soal itu pada jam yang tidak teman-teman yang bekerja itu. Jangan pada jam kerja tersebut. Ya, tetapi teman-teman harus mengunduh soal di mana pada 6 jam ke depan teman-teman itu harus benar-benar free. Teman-teman begitu klik unduh soal langsung mengerjakan dan nanti juga langsung mengunggah atau mengupload BJU tersebut. Nah, ketentuan jamnya berapa, mulai jam berapa sampai jam berapa, pada tanggal berapa, teman-teman perhatikan dengan baik ketentuan yang ada di KTPU. Ya, di KTPU. Nah, teman-teman jangan pernah kalian salah paham. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan terima kasih.